mengapresiasi upaya dan prestasi yang dicapai. Kami mengutus penyuluh pertanian kategori pendamping ketahanan pangan dan KWT Mayang Sari 5 dalam penilaian Adikarya Pangan Nusantara tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2024. Yaitu Sarjana Teknologi Pertanian Universitas Andalas Padang. Lebih kurang 10 tahun kami sudah ditahan oleh DPP. Kemudian tahun 2017 alhamdulillah kami telah diangkat menjadi PSDA Penyuluh Pertanian sampai saat sekarang. Setiap tahun alhamdulillah kami ditugaskan untuk menghadiri seperti temu teknis, temu tugas penyuluh pertanian, bahkan untuk pengembangan profesi penyuluh pertanian di Provinsi Sumatera Barat. Riwayat tugas tambahan penyuluh pertanian tidak hanya di lingkup dinas pertanian saja, kami juga bersinergi dengan kecamatan, juga pernah menjadi anggota tim pelaksana kegiatan kampung iklim, pernah menjadi admin Posratani BPP Kota Bukit Tinggi, dan petugas mantri pencatat data statistik pertanian. Jadi kami telah mendapatkan data-data dari masing-masing KPP kami yang dituangkan dalam data monografi masing-masing wilayah. Yang kedua, setelah data kami kumpulkan, kami menyusun program tingkat kelurahan. Program ini merupakan hasil rembuk dan rembuk desa yang dihadiri oleh perwakilan kelompok tani dan juga penyuluh pertanian swadaya. Dilanjutkan dengan penyusunan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian. Pelaksanaan yaitu penyusunan materi penyuluh pertanian dalam bentuk brosur dokumen. Penerapan antara lain ibu melaksanakan kunjungan tatap muka atau ajang sana kelompok tani, di mana kami menetapkan kunjungan ini atau jadwal ini selama 1 tahun. Kemana lokasi kami melaksanakan ajang sana kelompok tani? Jadi kami sudah terjadwal kalau di Kota Bukit Tinggi Senin, Selasa, Kamis, Jumat kami itu melaksanakan ajang sana. Tiap hari Rabu kami melaksanakan training di BPP, di mana tahun 2015 dan 2016 kita melakukan evaluasi dampaknya terhadap hasil dan juga petani, yaitu terjadi peningkatan populasi sebesar 14-20% dan produktivitas sebesar 4-6%, di mana produktivitas saya itu 6,8 rata-rata ya Bapak Ibu ya, 6,8 dan meningkat menjadi 7,2 ton per hektar. Itu tidak dalam satu kali perlakuan, tapi berulang. Ada beberapa kelompok tani yang masih konsisten, petaninya masih konsisten merasakan manfaatnya melaksanakan budidaya seperti jajar tersebut sampai saat sekarang. Kemudian dari pendapat petani, sistem tanam tersebut dapat mengendalikan dan mengurangi serangan hama tikus, memudahkan dalam pemberian pupuk dan juga peningkatan produksi panen. Tentu berujung kepada peningkatan pendapatan petani. Dengan adanya kegiatan pemotongan pekarangan ini, masyarakat sudah mulai memanfaatkan lahan pekarangannya untuk bercocok tanam dengan beragam jenis tanaman. Kalau dulu kita lihat mungkin tanaman hias, memang ya cantik Bu ya. Tapi sekarang sudah diselingi dengan tanaman obat keluarga, sudah diselingi dengan tanaman dapur hidup, dan itu dampaknya yang kami rasakan. Memang tidak semua, tapi ada perubahannya. Kemudian peningkatan kesadaran masyarakat untuk gizi pangan keluarga dengan pola menu bergizi beragam, seimbang dan aman. Seterusnya peningkatan taraf kesehatan melalui ketersediaan obat keluarga tadi. Sekian saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kita sudah masuk dalam e-katalog Kota Bukit Tinggi penyedia makan dan minum untuk Kota Bukit Tinggi. Kan halalnya produk itu bahan baku pertama kita aman karena kita yang nanam. Alhamdulillah kalau untuk pemanfaatan lahan pekarangan Bu, kita tidak pakai pestisida. Kita ada diajarkan dengan penyuluh membuat pestisida nabati. Terus untuk bahan bakunya dari lingkungan masyarakat, keamanannya kita mengolah sendiri. Kita sudah punya NIB masing-masing kelompok yang melakukan pengolahan, itu ada NIB sertifikasi halal. Terus ada juga PGRT bikin jamu, itu sudah bersertifikasi halal PRT, dan ada kerjasama dari Basnas Finance dulu. Sarananya yang kami cari Pak Bu, kelebihan yang ada risiko supaya bisa kami tampilkan di kolam Adikarya Pangan untuk Sumatera Barat. Jadi menjadi pembeda kakak sebagai seorang penyuluh yang bisa kami andalkan untuk menjadi adikarya dibandingkan dengan penyuluh lainnya. Tentu Angka ya istilahnya kami polipan ya. Tidak hanya di bidang pertanian, peternakan masuk kami untuk penampilan pengetahuan pupuk. Tak sadonyo yang istiqomah dan jaga tubuh. Memang bukan inovasi yang baru, bukan hal yang baru, tapi mempertahankan yang lahado sampai
petani itu bagi kami petugas luar biasa nih kami. Yang ada yang istiqomah di situ tuh, itu luar biasa kami. Karena masih ada yang melakukan, tapi memang tidak seluruhnya Bu. Dari masing-masing kelompok ada 7 kelompok tani di bidang pangan yaitu sawah, padi, dan yang 7 tuh masing-masing ada yang melakukan Bu, tapi tidak banyak. Tapi petani konvensional ini pasti seperti yang malah kiblatnya pasti kan dia pupuk dan itu kiblatnya tuh gurunya tuh. Nah, kami tak ada fis itu Bu. Cuma awak dari mana masuk Bu kata. Itu tantangan kami Bu. Jadi yang konvensional tak ditinggalkan, yang agen hayati, yang teknologi tetap kami sampaikan. Nah begitu. Alhamdulillah nanti ini kami tetap mengkampanyekan hal itu Bu. Nah, tetap yang labor POPT tetap kami gandeng selalu. Sebab beliau banyak loh informasi yang terbaru, yang baru dari provinsi yang kami dapatkan. Nah, kemudian dampaknya tadi Bu ya, secara kuantitatif kita mencari hasil di petani kami konversikan Bu. Contohnya sapi yang sawah ke barang hasil dapat. Kalau kalian yang 8 karung, barang ini Pak 10 karung. Itu kan tidak naik mana Bu, tapi kalau dirata-ratakan Bu itu signifikan secara per hektarnya gitu Pak. Nah jadi kesimpulannya Bu ada peningkatan produksi. Kemudian bagi petani apa kemudahannya Pak selain berhasil di samping hama penyakit ya Bu ya. Kita kesampingkan itu dulu. Apa manfaatnya bagi petani? Apa kok sampai ini apa melaksanakan? Yang tadi itu Bu, mereka melaksanakan itu pertama Bu, mudah kami begitu Pak. Itu sebenarnya kan tidak mudah loh, teknis benar loh. Tapi ada manfaatnya melaksanakan itu luar biasa. Yang kedua taraf sawah kami dapat tapi izin lain itu izin tapi satu ya. Itu. Yang kedua ada nampak ini berubah hasilnya rahasia hasilnya. Jadi seperti itu kami menerjemahkan bahasa-bahasanya. Nah, dari hasil panen dari musim ke musim. Nah pada saat itu kami coba itu sederhana, tapi memang sederhana Bu. Kita mendapati petani kami dia rutin melaksanakan jalur Bu. Satu saat kami temui Pak kok berubah dari saya kira Pak kok bertambah sesuai dengan anjuran Bu. Jempolo Bu, jempolo cara mereka dari mana Pak dapat di jempolo responnya tidak berubah hasilnya nanti tadi lo bisa bilang. Jadi Bu petani itu nampaknya sudah terpengaruh Bu. Nah tapi kembali nanti setelah beliau coba silakan, setelah dicoba akan kembali banyak. Nah tapi yang sama dapatannya Bu 40% itu insya Allah lain. Khusus untuk kegiatan Pokja 3 di situ karena kami menjadi narasumber mungkin tidak full ya Bu ya, cuma mungkin ada sedikit arahan atau sosialisasi. Persentase itu kami hitung dari jumlah seluruh petani yang kami contohkan satu kelurahan Cepopole itu total 180 orang petani, 180 orang petani dan 30% dari 100 orang petani. Nah itulah yang melaksanakan